Selayang pandang DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Sebagai dasar pengaturan investasi, maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Setahun kemudian, para investor dalam negeri terpanggil untuk ikut berkiprah, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Di Provinsi Jawa Tengah, institusi yang membidangi penanaman modal telah mengalami beberapa kali perubahan. Dan terakhir, berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016, nomenklatur Badan Penanaman Modal Daerah berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Visi dari DPM PTSP yaitu menjadikan Jawa Tengah ladang investasi 2025. Tugas pokok DPM PTSP yaitu DPM PTSP mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan, bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sejak awal berdiri sampai sekarang, DPM PTSP mengalami beberapa kali perubahan pimpinan. Yang pertama, pada tahun 1973 dipimpin oleh Insinyur R. Irawan Sadiman. Lalu pada tahun 1977 dipimpin oleh Insinyur Subianto. Lalu pada tahun 1985 dipimpin oleh Insinyur Susmono Martosiswojo MBA. Lalu pada tahun 1994 dipimpin oleh Dr. Andes Hartono. Lalu pada tahun 1995 dipimpin oleh Dr. Andes Sudarsono. Kemudian pada tahun 2000 digantikan oleh Insinyur Sujadi. Pada tahun 2001 digantikan lagi oleh Dr. Andes Yerusalimianto MM. Lalu pada tahun 2009 digantikan oleh Dr. Andes Agus Suryono MM. Pada tahun yang sama digantikan oleh Dr. Anung Sugiantono MKes. Lalu pada tahun 2011 digantikan oleh Dr. Andes Ina Marianto. Lalu pada tahun 2011 di tahun yang sama digantikan oleh Insinyur Yuni Astuti MA. Lalu pada tahun 2015 digantikan oleh Insinyur Sujarwanto Dwi Atmoko MSI. Pada tahun 2017 digantikan oleh Dr. Prasetyo Aribowo SH MSOC SC. Lalu pada tahun 2019 digantikan oleh Didik Subiantoro SEMM. Dan pada tahun yang sama digantikan oleh Ratna Kawuri SH. Beliau sampai sekarang menjabat sebagai Kepala DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah struktur organisasi DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas yaitu Bu Ratna Kawuri SH. Lalu Sekretaris Dinas yaitu Dr. Anda Ratna Dewajati MT yang membawahi 3 subbagian, yaitu yang pertama subbagian umum dan kepegawaian, subbagian program, dan subbagian keuangan. Di DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 6 bidang, yaitu yang pertama bidang perencanaan dan pengembangan yang mempunyai 2 seksi, bidang promosi penanaman modal yang mempunyai 3 seksi, bidang pelayanan perizinan yang mempunyai 1 seksi, bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal yang mempunyai 3 seksi, bidang pengaduan dan peningkatan layanan yang mempunyai 2 seksi, lalu bidang pengelolaan data dan informasi yang mempunyai 2 seksi. Terdapat 3 jabatan struktural yang mengalami kekosongan, sehingga Bu Ratna Kawuri selaku Kepala Dinas mengambil kebijakan untuk mengutus beberapa pihak sebagai PLT Kepala Bidang tersebut. Jadi, ada beberapa orang yang memiliki rangkap jabatan. Berikut adalah kegiatan apel pagi yang dilaksanakan oleh pegawai DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Para pegawai melaksanakan apel pagi setiap hari Senin untuk ASN dan setiap hari Jumat untuk yang non-ASN. Ada beberapa hal yang harus dipatuhi yaitu social distancing dan memakai masker. Kemudian ada beberapa kebudayaan organisasi yang dilaksanakan oleh DPM PTSP yaitu ketika Hari Ibu akan dilaksanakan apel pagi yang kemudian semua petugasnya berasal dari kaum wanita. Lalu ketika Hari Korpri, semua pegawai akan memakai baju Korpri dan melaksanakan upacara peringatan Hari Korpri. Hal ini merupakan bentuk kesadaran dari para ASN yang ada di DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah.